beberapa teori yang bisa digunakan untuk menjelaskan eh, proses terbentuknya senyawa kompleks gitu ya. Yang paling gampang kalau dulu dipelajari sejak SMA adalah melalui proses hibridisasi gitu ya. Di mana proses hibridisasi itu dipengaruhi oleh banyak hal gitu ya. Nanti eh, sehingga kita bisa memprediksi gitu ya bahwa senyawa kompleks itu memiliki sifat paramagnetik atau diamagnetik. Kalau paramagnetik, apakah dia paramagnetik tinggi atau paramagnetik rendah gitu ya. Oke, sebelumnya saya presensi dulu. Sebentar, siakatnya. Siakat, mungkin. Mahasiswa dapat edaran kalau Rabu disuruh disuruh online nggak? Iya, Ibu. Gimana kalau kita tetap kuliah ya? Atau mau di online juga sehingga UTS-nya minggu depan? Sebentar, tadi edarannya adalah jangan-jangan minggu depan masih UTBK lagi nanti kita online terus. 23 sampai 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Besok Rabu kita tetap masuk aja ya. Kalau materi hari ini selesai, besok Rabu kita UTS. Oke? Halo? Baik, Bu. Saya nggak denger ya, nggak ada yang jawab ya. Baik, Bu. Baik, oke. Sekarang saya masukkan pembentukan senyawa kompleks teori NAE. Jamnya saya lupa lagi. Ini berarti jam 18.50, 18.45 lah ya. 18.45 sampai 15 menit tambah 1, 60, 75. 75 tambah 25 berarti 20, 25. 20, 30. Oke, saya share dulu presensinya. Silahkan. TR2T. Sudah, saya stop share dulu. Terus, buka PPT dulu. Sebentar. Oke, PPT saya sudah ya. Nah, seperti juga senyawa-senyawa kimia yang lain gitu ya, pasti akan terbentuk melalui beberapa jenis ikatan gitu ya. Kalau dulu kita kenalnya ikatan ionik, ikatan kovalen gitu ya. Kovalen itu ada yang namanya kovalen murni, ada yang namanya kovalen koordinasi. Kalau kovalen murni, pihak-pihak yang berikatan itu sama-sama menyumbangkan elektron untuk digunakan bersama. Sementara kalau kovalen koordinasi itu elektron yang digunakan bersama berasal dari salah satu pihak. Nah, proses pembentukan ikatan dalam membentuk senyawa kompleks, artinya dalam membentuk senyawa koordinasi, otomatis terjadinya adalah
elektron yang digunakan untuk bersama membentuk ikatan sudah pasti berasal dari ligan. Kenapa? Karena ion pusat, jadi senyawa kompleks itu kan ion pusatnya logam transisi berikatan dengan ligan. Yang disebut ligan adalah senyawa yang memiliki pasangan elektron untuk bisa digunakan bersama dengan atom pusat. Nah, proses pembentukan ikatan kovalen koordinasinya itu gitu ya, itu bisa dipelajari dengan beberapa teori atau konsep. Yang pertama itu menggunakan konsep nomor atom efektif atau yang disebut sebagai NAE. Jadi pertama kita pakai NAE dulu. Kok ternyata ada beberapa kompleks yang tidak bisa dijelaskan dengan NAE karena tidak memenuhi konsep NAE misal. Kita jelaskan dengan yang namanya teori ikatan valensi. Ternyata dengan teori ikatan valensi kita tidak bisa menjelaskan kenapa ada paramagnetik tinggi atau high spin, ada paramagnetik rendah atau low spin. Maka kita jelaskan dengan teori medan kristal. Atau biasa kita kenal juga dengan namanya teori medan ligan. Jadi di sini yang menentukan adalah ligannya. Medan yang dimiliki ligan, artinya kekuatan elektron yang dimiliki oleh ligan. Kalau dengan CFT ternyata tidak bisa menjelaskan beberapa fenomena yang ada, kita akan menggunakan teori orbital molekul. Jadi teori orbital molekul itu teori ikatan yang paling tinggi gitu ya, yang bisa digunakan untuk menjelaskan tentang ikatan. Kenapa teori MOT itu biasanya pilihan terakhir gitu ya? Karena di teori MOT itu sudah melibatkan yang namanya simetri orbital. Simetri orbital gitu ya. Simetri orbital itu artinya orbital-orbital yang simetris, memiliki simetri, itu bisa berikatan. Kalau yang tidak, maka dia akan menjadi anti ikatan. Ya, itu pakai MOT. Nah, kenapa ada beberapa konsep tentang ikatan ini gitu ya? Karena senyawa kompleks itu memiliki beberapa sifat, terutama sifat magnetik yang tadi saya bilang dia atau paramagnetik. Kalau paramagnetik, kalau dia itu jelas tidak memiliki sifat magnet gitu ya, tidak ditarik magnet karena dia tidak memiliki elektron yang tidak berpasangan. Ya. Paramagnetik, nah paramagnetik nanti ada yang paramagnetik tinggi atau high dan low gitu ya. Sehingga itu perlu dijelaskan dengan beberapa teori. Kalau konsep NAE nggak bisa menjelaskan itu, sehingga dibutuhkan teori yang lebih lengkap. Oke, kemudian dari teori ikatan yang digunakan, kita bisa memprediksi bangun geometri dari senyawa kompleks yang dihasilkan. Terutama ini dengan model hibridisasi VBT. Kita juga bisa memprediksi besarnya pembelahan orbital D oleh kuat lemahnya medan kristal menggunakan model CFT dan tingkat kovalensi menggunakan model MOT. Jadi ada kelebihan dari masing-masing teori. Kalau kita pakai CFT, kita nggak bisa memprediksi struktur senyawa kompleksnya. Bangun geometrinya tetrahedral, oktahedral nggak bisa. Itu pakai VBT. Ya. Tapi pakai CFT kita bisa tahu high spin atau low spin, bahkan pembelahan orbital D-nya itu sebesar berapa, kita bisa memprediksi. Dengan MOT kita bisa melihat tingkat kovalensi, jadi seberapa besar ikatan valensi koordinasi yang terbentuk antara atom pusat dan ligan. Jadi ini tujuannya kita membahas teori ikatan. Tujuan pembelajaran khusus gitu ya. Jadi nanti mahasiswa bisa menggunakan konsep nomor atom efektif dalam pembentukan senyawa kompleks. Yang kedua, menjelaskan jenis hibridisasi yang ada hubungannya dengan geometri, sifat spin, dan sifat magnetik. Meskipun dengan hibridisasi ini susah kita melihat kenapa kok ini high spin, kenapa ini low spin. Karena itu hanya bisa dijelaskan dengan teori medan kristal. Nanti dengan CFT kita bisa melukiskan diagram pemisahan orbital D di dalam medan kubus.
Medan tetrahedral gimana, Bu? Oktahedral gimana, Bu? Nanti kita lihat ya. Kemudian mahasiswa juga harus mampu menentukan konfigurasi elektronik D 1 sampai 10 dalam medan ligan oktahedron, kuat atau lemah, dan tetahedron yang hubungannya dengan sifat spin dan sifat magnetik. Mahasiswa juga harus mampu menghitung energi stabilisasi medan kristal senyawa kompleks dalam hubungannya dengan energi pemisahan. Ini masih pakai CFT. Meramalkan pemilihan bangun oktahedron terhadap tetahedron berdasarkan energi stabilisasi medan kristal, bangun terdistorsi, dan peran kontribusi orbital pada sistem konfigurasi elektronik tertentu. Masih dengan CFT. Kemudian, dengan teori ini, mahasiswa bisa menjelaskan hubungan warna dengan transisi elektronik dalam senyawa kompleks. Kenapa nanti spektra UV-nya seperti itu? Itu ternyata ada hubungannya dengan proses pembentukan ikatan. Yang terakhir, saya hide floating. Masih ada ini. Melukiskan diagram orbital molekul. Ini dengan teori orbital molekul atau MOT, Molecular Orbital Theory. Konfigurasi elektronik dan menghitung orde ikatan senyawa kompleks menurut model orbital molekuler berdasarkan teori orbital. Oke, konsep yang pertama untuk menjelaskan pembentukan senyawa koordinasi atau senyawa kompleks itu menggunakan konsep nomor atom efektif. Konsep nomor atom efektif itu melihat dari nomor atomnya zat gas mulia. Gas mulia itu apa, Bu? Golongan 18. Mulai dari helium, heboh negara neon, AR argon, KR kripton, xenon, dan radon atau Rn ya. Nah, kalau dari golongan dari periode 3, maka nomor atom yang paling dekat adalah kripton 36 ya. Heboh 2, argon 18, KR kripton ya, kripton 36. Jadi eh, yang namanya ikatan, kalau kita biasanya menggambar struktur Lewis gitu ya, itu kan pengennya orbital masing-masing atom itu 8. Karena apa? 8 itu artinya orbitalnya penuh. Orbital yang dipakai oleh oleh atom itu penuh di 8. Kenapa? Karena kalau 8 itu seperti eh, nomor atomnya neon. Ya, jadi itu penuh, orbitalnya penuh gitu ya. Nah, kalau di golongan vanadium, titanium sampai Zn itu targetnya adalah mencapai nomor atom efektif 36, di mana 36 itu nomor gas mulia yang paling dekat. Nanti bisa juga 18 ke argon gitu ya. Kalau nomor atomnya inner tidak diperhitungkan, nanti kita akan pakai NaE-nya 18. Tapi kalau seluruh elektron itu diperhitungkan, maka kita pakai NaE-nya 36 atau nomor nomor atomnya kripton. Kenapa disebut sebagai nomor atom efektif? Karena ya semua ikatan senyawa itu akan menuju pada stabilnya senyawa. Kalau senyawa belum stabil, dia akan berusaha mencari kestabilan. Kapan molekul-molekul itu akan stabil? Ketika dia sudah mencapai konfigurasi elektron gas mulia yang terdekat. Kalau dia dekat ke 36, dia nggak akan berusaha mencari ke 50 berapa? 36 ditambah 18 itu 54 gitu ya. Dia nggak akan ke 54, maka dia akan mencari nomor atom terdekat gitu ya. Oke, NaE 36 untuk periode 4 gitu ya. Misalnya beberapa contoh yang bisa dijelaskan dengan nomor atom efektif adalah misalnya nih CO, CH3, Cl, CO, CH3, NH3 6 kali, Cl3.
Maka senyawa kompleksnya adalah CONH3 6 kali 3 positif. Karena NH3 muatannya 0, maka CO-nya, muatan CO-nya ini 3 positif. Kalau muatan 3 positif, CO berapa? Gitu. Sekarang berapa elektronnya CO? Berapa nomor elektronnya CO? Ayo, siapa yang hafal? Berapa nomor atomnya CO? CO itu kobalt. Bu, saya apalnya cuma Zn 30 gitu ya. CO 29. CO itu 27, Bu. 27. Kalau CO3 plus berapa gitu ya. Kalau CO3 plus berarti 27 dibuang 3 karena 3 plus gitu ya. Jadi 24. Jadi CO3 plus itu punya elektron 24 jumlahnya ya. Kemudian ditambah dengan NH3-nya di sini. Jadi senyawa kompleksnya kan CONH3 6 kali 3 plus. NH3-nya masing-masing memberikan 2 elektron karena ini senyawa koordinasi gitu ya. Dikalikan 6. 2 kali 6 itu 12. Kemudian totalnya adalah 36. Kenapa Cl-nya nggak dihitung? Cl itu kan kation anion. Anion tuh di luar gitu ya. Tidak masuk ke senyawa kompleks. Kalau ditanya senyawa kompleksnya mana ya? CONH3 6 kali 3 positif. Sehingga ketemulah NaE-nya 36. K4 FeCN6 ini Fe-nya berapa? K-nya itu kan positif 4. Ada karena ada 4 K, masing-masing K itu positif 1 gitu ya. Sehingga 4K plus ya. 4K plus berarti FeCN6-nya itu 4 minus. Kalau 4 minus, kalau 4 minus, bentar saya ambil pensilnya. Oke, karena di sini adalah 4K plus ditambah FeCN 6 kali 4 minus. Karena Cn itu muatannya -1, maka Fe-nya ini berarti positif 2 gitu ya. Nah, Fe itu berapa? Fe2 positif itu berapa? Nomor atom Fe berapa? 26. Nomor atom Fe adalah 26. Kalau jadi Fe2 plus berarti jadi 24 ditambah elektron dari Cn itu ada 12, total Na-nya 36. Cu itu 29 gitu ya. 29 kalau dilepas 1 itu berarti 28. Ada 4 Cn, maka 8 36. Apakah mungkin Bu kalau Cu itu Cn 6 kali gitu ya. Kalau Cu Cn 6 kali nanti nggak memenuhi NaE. Makanya ketika kita membuat formula senyawa kompleks itu kita harus menghitung NaE-nya gitu ya sehingga jumlah NaE-nya itu untuk golongan untuk periode 4 itu jumlahnya adalah 36. Zn itu 30. Ini Cl-nya di dalam berarti Cl-nya ini masuk gitu ya. Cl-nya itu masuk sebagai ligan, maka dihitung elektronnya Cl ya. Kalau Cl di atas ini sebagai kation maka dia tidak dihitung ya. Nah, Zn itu 30, kalau dibuang 2 dia jadi 28. NH3-nya 2 kali, masing-masing NH3 memberikan 2 4, maka Cl-nya pasti 4 juga. Kenapa? Karena akan mengarah pada kestabilan di mana jumlahnya itu 36. Ya. Oke, jadi kalau kita memprediksi formulanya, kita buat dulu dengan NaE-nya. Kira-kira kalau bentuk struktur kompleks yang seperti ini, secara NaE dia memenuhi enggak? Sebagian besar kompleks akan stabil ketika dia memenuhi NaE. Meskipun nanti ada beberapa
pengecualian gitu ya, yang kemudian tidak bisa dijelaskan dengan NaE. Kenapa kok enggak 36? Kenapa kok 35? Kenapa kok 37 misalnya? Nanti kita lihat gitu ya. Kemudian beberapa contoh kompleks dengan NaE 18 gitu ya. Kalau kita menggunakan NaE 18, maka orbital yang diperhitungkan hanya elektron yang diperhitungkan hanya elektron yang ada di orbital D. Lebu yang di 1s2, 2s2 gitu ya, atau orbital dengan nomor atom seperti argon tidak dihitung. Jadi hanya diperhitungkan di orbital D plus ketambahan elektron dari ligan. Inner orbital karena dianggap tidak, kalau yang tadi 36 ini kan dihitung semua. Kalau yang ini hanya diperhitungkan elektron yang ada di orbital D plus elektron dari ligan. Kita ulang lagi CO tadi gitu ya. CO tadi itu kan nomor atomnya 27. 27 dikurangi 18 yang nomor nomor elektronnya argon gitu ya. Berarti tinggal 9. 9 dikurangi 3 karena dilepas 3 6 gitu ya. 6 tambah 12 itu 18. Jadi kalau kita perhitungan sebenarnya sama gitu ya. Kalau kita mau milih NaE 18, maka inner orbitalnya itu nggak dihitung. Inner orbital berapa, Bu? Kalau untuk periode ini inner orbitalnya 18 kan gitu. Jadi sebenarnya sama aja kita mau pakai nomor atom 36 artinya semua elektron dihitung atau nomor atom 18 hanya memperhitungkan orbital yang ada elektron yang ada di orbital D. Gitu ya. Jadi ini konsep nomor atom efektif. Nah, sekarang kita lihat gitu ya. Misalnya Ni, NaE atom pusat aja berapa gitu ya. Ini pakai NaE atom pusat. NiCO4 itu strukturnya tetrahedron. Banyaknya elektron pada orbital D, NiCO4, CO itu 0, ini logamnya 0, maka Ni-nya itu 0. Ni itu nomor atom, Ni-nya itu bukan Ni plus atau Ni 2 plus, enggak gitu ya. Jadi nomor atom Ni itu 28 gitu ya, 28 kalau innernya ini hanya diperhitungkan D saja gitu ya. eh D ke sana, D ke kanan gitu ya. Yang 18 AR-nya tidak dihitung gitu ya. Maka 28 karena CO ini 0, maka Ni-nya ini muatannya 0. Kalau Ni-nya muatannya 0, 28, maka yang D-nya 10 gitu ya. Orbital elektron yang ada di orbital D ke sana gitu ya. DXS2 itu ada 10 gitu ya. Kemudian ligannya CO 4 tambah 2. 4 kali 2 itu 8, maka NaE-nya 18. Ini NaE-nya atom pusat ya. Fe. Fe tadi 26, CO itu 0, maka Fe-nya juga 0. 26 dikurangi 18, 8. Jembatannya nggak ada, CO-nya ada 5 kali 2, 10, maka NaE-nya 18 gitu ya. Kemudian CO 2 kali CO8 gitu ya. Kita ngitungnya gimana? Ini ada jembatan CO gitu ya. Jadi ada jembatan CO ini artinya kalau seperti ini, maka ini satu elektron punya CO kiri, satu elektron punya CO kanan. Ini adalah kovalen murni. Sementara kalau ini itu kovalen koordinasi gitu ya, yang garis lurus itu adalah elektronnya semua dari CO. Dari CO karbonil gitu ya, dari ligan, bukan dari kobalt. Oke, sekarang berapa nomor CO tadi itu 27. Di sini dikurangi 18, maka CO-nya 9. Karena dikurangi 18 ya. Kemudian ada jembatan CO. CO ini itu tuh masing-masing satu. Satu gitu. Karena satu dari CO kiri, satu dari CO kanan, maka satu CO itu menyumbang satu elektron. Ya. Kemudian ada 4 dari CO itu 8. Totalnya berapa? 18.
Nah, ini Fe. Kalau ada seperti ini, maka Fe masing-masing Fe ini menyumbang satu elektron untuk ikatan yang putus-putus. Kalau dengan karbonil yang tiga ini, elektron itu punya karbonil gitu ya. Jadi yang ini itu benar-benar punya karbonil. Tapi kalau yang titik-titik ini namanya jembatan gitu ya. Jembatan itu menyumbangkan satu elektron. Ya, sehingga Fe-nya tadi 26 dikurangi 18 itu 8. Jembatan Fe masing-masing satu. Jembatan karbonilnya itu ada tiga. Karena kenapa ada tiga? Karena ini ada tiga. Maka jembatan, kalau karbonil seperti ini kan ikatannya masing-masing satu elektron gitu ya. Satu elektron karbonilnya ada tiga, maka tiga. Nah, tiga CO-nya ini dihitung 6. Gitu ya. Jadi kalau mahasiswa nanti memperhatikan harus dipertimbangkan juga ketika Fe dengan karbonil itu strukturnya yang stabil itu kalau membentuk jembatan eh, ikatannya membentuk jembatan di mana tidak murni ikatan kovalen koordinasi. Karena ternyata ada ikatan dengan karbonil yang CO itu yang Fe itu menyumbangkan elektron ya. Sehingga totalnya 18. Kemudian Mn2CO10 gitu ya, karbonil gitu. Itu CO-nya 5, Mn gitu ya. Mn itu 7 karena 25 Mn itu jembatan Mn itu satu gitu ya. Ininya 10. Sehingga totalnya 18. RuCO4 tiga kali gitu ya. Ru karbonil tiga kali. Ru itu 8, jembatannya 2. Kenapa jembatannya 2 gitu ya? Karena ada dua jembatan Ru di sini. Kok bisa Bu? RU-nya di sini tuh kan ada tiga ya. Ini tiga kali ini. Otomatis RU itu akan terikat dengan RU. Akan terikat dengan RU. Maka masing-masing RU itu berikatan dengan RU yang lain dengan satu elektron. Karena jembatannya ada dua, maka elektron jembatan RU itu ada dua. Ditambah 4CO, totalnya 18. Ya. OSCO 4 kali, tiga kali, maka ini ada tiga segitiga OS juga gitu ya. Maka akan bertemu 2, 8, ketemunya 18. Jadi kalau kita lihat formula kompleks yang stabil, itu akan mengejar nomor atom efektif. 18 ini punyanya argon, 36 itu punyanya kripton. Jadi mereka akan mengejar pada konfigurasi elektron gas mulia. Kenapa? Angka itu merupakan angka di mana orbital itu semuanya penuh. Dan kalau orbital sudah penuh, berarti kan tidak ada reaktivitas lagi, gitu ya. Dia sudah stabil, senyawa itu sudah stabil. Tetapi gitu ya, nanti ada beberapa pengecualian. Tapi untuk semua senyawa kompleks karbonil itu harus 18 atau 36. Apapun ion pusatnya, kalau berikatan dengan CO, maka harus bisa menemukan struktur atau formula yang NaE-nya itu 18 atau 36. Karena semua kompleks karbonil gitu ya, itu memenuhi aturan NaE. Jadi harus dicari Ru supaya ketemu gitu ya. Pasti akan ketemu strukturnya seperti ini nih, Nu segitiga ini. CO pasti akan ketemu strukturnya seperti ini kalau dengan karbonil. Kenapa? Karena karbonil itu kan ligan netral gitu ya. Ligan netral sehingga atom pusatnya juga tidak melepaskan elektron gitu ya untuk membentuk atau mengosongkan orbital. Sehingga semuanya akan membentuk 18 atau 36. Tapi ada beberapa contoh gitu ya, senyawa kompleks yang lain selain karbonil, bisa jadi dia tidak memenuhi aturan NaE. Contohnya nih, gitu. Kalau ini memenuhi ya, CO, NO2 6 kali memenuhi PT, ini 86. Kenapa? Kalau PT itu nomor atomnya
78 tambah 4 berarti 80. Maka yang paling dekat gas mulianya dengan atom platina itu ya 86. CO yang paling dekat ya 36, nggak akan mengejar ke 54 ya. Ag yang paling dekat dengan Ag itu di 54 gitu ya. Sehingga ya dia nggak akan ngejar ke 86 kalau dia itu stabilnya di 54, dekatnya ke 54 ya. Dekatnya kedua hidrogen itu ya hanya ngejar ke neon aja. Makanya hidrogen kalau berikatan itu hanya cukup butuh 2 elektron aja karena dia akan mendekati nomor atom efektifnya neon. Ya, helium one. Hanya dua elektron untuk memenuhi orbital 1s. Oke, tapi ada beberapa senyawa kompleks gitu ya, yang ternyata tidak memenuhi konsep NaE. Contohnya Cr NH3 6 kali, 3 positif, ini NaE-nya 33. NiNH3, ini NaO-nya 30, NaE-nya 38. COCl4 gitu ya. COCl4 2 minus, NaE-nya 33. Senyawa-senyawa kompleks ini gitu ya, tidak memenuhi aturan NaE 36, harusnya 36. Tetapi ternyata kompleksnya itu stabil. Oleh karena itu, eh, kadang-kadang gitu ya, NaE tidak bisa digunakan untuk menjelaskan kompleks yang stabil. Makanya nanti kita gunakan teori ikatan yang lain. Tetapi untuk semua senyawa kompleks karbonil, karbonil itu apa? Ligannya CO, karbonil gitu ya. Itu harus memenuhi harus memenuhi aturan nomor atom efektif. Tapi untuk beberapa ligan yang lain memang gitu ya, beberapa kompleks gitu ya tidak mematuhi aturan EAN atau efektif atomic number, nomor atom efektif. Nomor atom efektif itu sangat membantu untuk menjelaskan senyawa organometalik atau organologam gitu ya. Kalau di kurikulum baru, mata kuliah kimia koordinasi dan organologam itu menjadi 4 SKS kalau tidak salah gitu ya di kurikulum baru karena digabung. Yang tadinya organologam itu pilihan, sekarang gabung dengan koordinasi, jadi mata kuliah koordinasi dan organologam gitu. Kenapa? Karena organologam, organo itu kan ligan-ligan organik dengan logam, logam-logamnya itu organometalik itu biasanya senyawa kompleks gitu ya, aplikasi dari senyawa kompleks sehingga kemudian digabungkan dengan mata kuliah ini. Nah, aturan-aturan nomor atom efektif ini sangat berguna untuk menjelaskan senyawa organometalik, organologam, dan kompleks karbonil karena gitu ya, hampir semua organologam dan kalau kalau ligan-ligannya itu adalah ligan organik gitu ya, itu sebagian besar most cases gitu ya, sebagian besarnya itu memenuhi aturan NaE. Jadi mau karbonil dengan logam apapun gitu ya, dia akan memenuhi aturan NaE. Seandainya gitu ya, kenapa tadi kok bisa membentuk dimer gitu ya, atau teroksidasi atau tereduksi untuk kompleks karbonil, itu karena NaE-nya tidak 36, sehingga mereka harus membentuk dimer dengan membuat jembatan tadi. Kalau dia membuat jembatan tadi, maka dia akan membentuk dimer. Nah, apa bintang kelunting? Oke, misalnya Mn
CO 5 kali gitu ya. Mn CO 5 kali tadi Mn itu 25 gitu ya. 25 ditambah 25 ditambah 5 kali 2 10 35. Ini kompleks ini tuh tidak ada karena tidak stabil. Begitu juga dengan CO. CO tadi 27 ditambah 8 ketemunya 35. Ini juga nggak stabil gitu ya. Sehingga dia akan membentuk dimer, teroksidasi atau tereduksi untuk bisa memenuhi nomor atom efektif. Oke, dia kalau teroksidasi, maka dia akan membentuk MnCO 6 kali positif. Mn-nya tadi 25, dibuang satu jadi 24 karena Mn plus gitu ya. 24 ditambah 12 dari karbonil, memenuhi. Berarti dia teroksidasi, mengalami oksidasi sehingga Mn-nya yang tadinya Mn0 menjadi Mn positif. Atau dia mengalami reduksi. Mn negatif berikatan dengan 5 karbonil. Sehingga Mn-nya tadi 25, ketambahan satu negatif gitu ya, mengalami reduksi, totalnya 36. Atau gitu ya, menjadi Mn2CO10, membentuk jembatan Mn gitu ya, Mn dengan Mn yang tadi titik-titik, ini disebut sebagai dimerisasi gitu ya, membentuk dimers. Kenapa kok ada jembatan tadi? Untuk memenuhi NaE gitu ya. Karena tidak mungkin dia berdiri sendiri MnCO 5 kali itu nggak mungkin gitu ya. Begitu juga dengan CO 4 kali, kalau dia tereduksi maka menjadi CO karbonil 4 kali minus. Kalau teroksidasi, dia ini dimerisasi, kalau teroksidasi dia akan menjadi CO 5 kali positif. Ya, jadi untuk apa mereka kok mengalami reduksi, oksidasi atau dimerisasi? Untuk memenuhi NaE, karena semua kompleks karbonil itu memenuhi NaE. Nah, pembentukan yang sama dari kompleks olefin dan metalosin, olefin itu kan organologam gitu ya, dapat dijelaskan dengan aturan NaE. Di mana olefin mendonasikan satu olefin itu mendonasikan 2 elektron atau double bond, etilen itu 2, butadiene itu 4, benzen itu memberikan 6. Siklopentadienil radikal memberikan 5 gitu ya. Bukan bukan kalau ini etilen itu masing-masing 2, butadiene itu memberikan 4, benzen itu memberikan 6, siklopentadienil memberikan 5 karena radikal. Maka Fe26, Cr24, Mn positif karena dilepas 1, Mn25 dilepas 1 jadi 24 gitu ya. C5H5, C5H5 itu berarti siklopentadienil gitu ya, C5H5. Maka masing-masing memberikan 5, 5 kali 2 maka 10. Oh, sudah di sini gitu ya, sudah jadi 1, totalnya menjadi 36. Jadi untuk senyawa-senyawa organologam yang ligan-ligannya itu adalah ligan-ligan organik gitu ya. Ligan organik itu apa? Alkana, alkena itu masuknya organik gitu ya. Itu cenderung memenuhi aturan NaE untuk jumlah elektron atom pusatnya itu mendekati gas mulia yang paling dekat, gitu ya. Mengarah pada gas mulia yang paling dekat. Oke, kemudian jadi untuk aturan aturan NaE sudah jelas gitu ya. Terutama digunakan untuk komplek-komplek karbonil dan organologam gitu ya. Nah, sekarang apakah sifat magnetik senyawa kompleks bisa dijelaskan dengan NaE? Kita lihat gitu ya. Sifat magnetik itu ada dua yang kita tahu. Ada sifat diamagnetik, ada sifat paramagnetik. Sifat diamagnetik gitu ya. Itu kalau dia ditarik magnet, dia tidak ditarik magnet, tidak punya sifat magnetik. Paramagnetik itu dia ditarik magnet. Sifat diamagnetik dan paramagnetik ini ditentukan oleh adanya elektron pasangan.
Elektron tidak berpasangan, bukan elektron bebas ya. Elektron tidak berpasangan di dalam orbital punyanya siapa? Punyanya atom pusat, gitu. Jadi elektron nirpasangan itu punyanya atom pusat. Sementara kalau ligan itu yang diperhatikan hanya elektron yang disumbangkan kepada atom pusat. Jadi yang menentukan sifat-sifat senyawa kompleks itu sebenarnya adalah konfigurasi gas mulia. Loh, Bu, tapi kan medan ligan mempengaruhi itu. Iya, karena medan ligan itu mempengaruhi nanti eh, perubahan struktur elektron di orbitalnya atom pusat gitu. Jadi yang menentukan adalah itu. Ukuran sifat magnetik kemarin kita sudah pakai gitu ya. Ukuran sifat magnetik itu dinyatakan dalam satuan Bohr magneton. Untuk senyawa kompleks D gitu ya, sifat magnetiknya kemarin sudah kita hitung gitu ya. Kita sudah menentukan secara teoritis, meskipun nanti kalau diukur secara eksperimen nggak akan jauh beda gitu ya. Secara teoritis kita sudah bisa tahu kalau ada senyawa kompleks eh, elektron pasangannya satu, maka berapakah sifat magnetiknya atau momen magnetik spinnya, mu s-nya berapa? Itu kemarin kita sudah menghitung gitu ya. Semakin banyak elektron pasangan, maka akan semakin tinggi sifat magnetiknya. Paling tinggi berapa? Paling tinggi ya 5 gitu karena jumlah elektron pasangan di orbital D itu kan maksimal 5. Orang cuma ada 5 orbital kan gitu ya. Kalau 5-5-nya nggak berpasangan, maka N-nya itu 5, itu sifat magnetiknya paling tinggi. Kalau N-nya sama dengan 0, gitu ya, artinya tidak ada elektron yang tidak berpasangan, maka sifatnya sudah pasti diamagnetik. Jadi, sifat-sifat paramagnetik itu N-nya minimal 1. Kalau secara teoritis kita menghitung menggunakan formula tadi gitu ya, akar N kali N plus 2. Kalau secara eksperimen kita gunakan timbangan magnetik Bohr. Dulu kita punya, tetapi sepertinya sekarang nggak bisa digunakan. Kalau dulu di praktikum, awal-awal saya jadi dosen di UNY, mahasiswa membuat senyawa kompleks kayak tadi tuh, senyawa kompleksnya, tapi nggak hanya kuantitatif. Benar-benar dihitung secara nggak hanya kualitatif gitu ya. Oh ini kompleksnya terbentuk warnanya ini gitu ya. Ada endapan misalnya. Nggak hanya begitu, tapi kita hitung juga berapa momen magnetik spin dari kompleks yang disintesis itu gitu ya. Itu sampelnya itu dimasukkan ke dalam ini sampel tube gitu ya. Sampel tube kemudian dimasukkan di dalam gelas reaksi, tabung reaksi. Ya. Semakin kemudian di sini dikasih magnet gitu ya. Nanti ada detektornya. Berapa besar dia itu akan mempengaruhi magnet gitu ya. Berapa besar magnetnya ini akan menjauh atau mendekat itu menunjukkan momen magnetik spinnya dari senyawa kompleks yang ada di sini. Ya, jadi eh, pasti nilainya tidak akan jauh-jauh dari teori hitungan teoritis tadi ketika diukur menggunakan timbangan Bohr. Ya. Nah, kalau begitu, dengan sifat magnetik ini tadi, bisa nggak Na itu menjelaskan kenapa? Jadi kita sudah bikin kompleks nih, gitu ya, dengan formula yang seperti ini, gitu ya. Kemudian kita ukur atau kita hitung berdasarkan berapa elektron yang tidak berpasangan atau berpasangan di dalam orbital D-nya, gitu ya. Nah, dengan aturan NaE tadi, kita kan nggak menghitung berapa elektron berpasangan atau tidak sama sekali di dalam orbital itu, tidak. Kita hanya menghitung jumlah elektron. Gitu. Sehingga kalau ada kompleks punya sifat magnetik ini, apakah dia magnetik atau paramagnetik, itu tidak bisa dijelaskan dengan konsep NaE. NaE itu hanya untuk memprediksi kira-kira kalau karbonil dengan logam Fe itu struktur kompleksnya seperti apa. Maka akan disusun senyawa kompleks yang NaE-nya 36. Tapi kita tidak bisa menjelaskan kalau Fe dengan karbonil ini akan terbentuk senyawa magnetik seperti apa enggak gitu. Karena kita tidak melihat
adanya elektron pasangan atau tidak gitu ya. Sehingga kemudian kita menjelaskan pembentukan eh, kompleks gitu ya menggunakan teori yang pertama yaitu teori ikatan valensi. Teori ikatan valensi artinya ikatan valensi yang terbentuk itu merupakan kontribusi dari elektron-elektron. Ikatan kovalen yang terbentuk itu merupakan kontribusi dari elektron-elektron valensi. Elektron valensi itu apa? Elektron terluar gitu ya. Kita ingat bahwa teori ikatan valensi itu pasti melibatkan yang namanya proses hibridisasi. Kenapa proses hibridisasi gitu? Kita nggak akan bisa menjelaskan kenapa kok elektron terluar itu ada di orbital S dan orbital P, tapi kok yang gabung hanya SP, padahal S itu ada satu, P itu ada tiga. Kenapa hanya SP? Kenapa nggak SP3? Kenapa ada SP2 misalnya? Itu kita jelaskan dengan teori ikatan valensi. Jadi kita lihat dulu elektron yang berikatan itu ada berapa, gitu ya. Baru nanti elektron yang dipakai 8 dibagi 2 4, maka dia membutuhkan, karena kan elektron yang digunakan berikatan kalau 8 berarti kan setiap ikatan kan 2 elektron, maka 8 dibagi 2 4. 4 berarti membutuhkan 4 orbital. Maka orbital apakah yang dipakai untuk berikatan? Orbitalnya itu kan harus setara. Nggak bisa kita menghitung orbital 4 itu satu S, orbital P, X, P, Y, P, Z. Nggak bisa. Karena dia akan masuk ke S dulu atau ke P dulu atau ke PX dulu, PY dulu. Nggak bisa. Ketika elektron membutuhkan 4 orbital, maka empat-empatnya ini kedudukannya setara. Kalau kedudukannya setara, maka orbital yang dipakai berikatan juga harus setara. Bagaimana menyetarakan orbital S dengan P atau D dengan S dengan P yang energinya jelas-jelas berbeda? Maka disitulah teori konsep hibridisasi dikenalkan. Supaya orbital yang dipakai untuk berikatan ini meskipun berasal dari orbital yang berbeda-beda, dari 2S dan 2P, atau dari 3S, 3P, 3D misalnya, 3 3P, 3D, 4S misalnya. Maka supaya orbital-orbital yang energinya berbeda itu, dia akan berhibridisasi menjadi satu tingkat energi orbital. Hibridisasi itu apa ya? Kita tahu hibrid. Hibrid itu gabungan dari berbagai macam. Kalau di sini kita hibridisasi orbital, maka berbagai macam energi orbital dan bentuk orbital berhibridisasi supaya orbitalnya itu setara. Nah, beberapa orbital yang umum untuk digunakan untuk berikatan adalah SP bisa S1S dengan satu P, satu orbital S dengan satu orbital P itu SP, satu S dengan 2P itu SP2, satu S dengan 3P SP3, satu S dengan 3P dengan satu D DSP3 bisa trigonal bipiramid. Satu D dengan satu S dengan 2P bisa DSP2 square planar ya. Nah, D2SP3 bisa, SP3 D2 bisa. Nah, ini kenapa gitu? Misalnya nih linear AG NH3 dua kali. AG mendapatkan 4 elektron dari NH3 karena ada 2 NH3. Maka 4 elektron itu butuh 2 orbital karena masing-masing orbital ditempati 2 elektron. Karena hanya butuh 2 orbital, nggak mungkin orbitalnya itu hanya P2 gitu, enggak. Karena apa? Karena valensinya ada S dan P pasti gitu kan, nggak mungkin. S itu di dalam, P itu di luar, nggak mungkin. S itu paling nggak mesti gabung dengan P. Baru D-nya itu bisa agak jauh energinya. Tapi kalau S itu sangat dekat dengan P, nggak mungkin. Elektron valensinya itu ada di S dan ada di P. Sehingga nggak mungkin P2 itu nggak mungkin. Lah S-nya dicuekin. Maka hibridisasi yang mungkin adalah SP. COCl4 berarti butuh 4 orbital untuk menampung masing-masing 2 elektronnya Cl.
Kalau 4 gitu ya, 4 Cl butuh 4 4 orbital bisa jadi S dengan P. Tiga-tiganya P, jadi sp3. Bisa jadi sp2, kenapa? Karena ada D. D eh, nanti ketika terbentuk dsp2 itu artinya ada orbital yang mengisi, ada elektron yang mengisi orbital P. Salah satu orbital P itu pasti terisi gitu ya, sehingga kemudian berikatannya dengan hibridisasinya dengan D. Nanti ada juga D2sp3 atau sp3d2. Kalau D2sp3 artinya itu inner complex. Inner complex itu D-nya dari D yang di dalam. Jadi kalau D2sp3 ini misalnya D-nya itu dari 3D. S-nya ini dari 4S, P-nya dari 4P. Jadi D2sp3 itu D-nya 3D, 4S dan 4P. Sementara kalau sp3d2 itu dari 4S, 4P dan 4D. Jadi D-nya ini di luar, kalau yang kiri D2sp3 ini D-nya di dalam. D dalam dan di luar ya. Di dalam dan di luar nanti disebut sebagai inner complex dan outer complex. Dua-duanya sama bentuknya nanti oktahedral. Hanya oktahedral dalam atau oktahedral luar ya. Jadi itu dasar dari teori ikatan valensi. Jadi teori ikatan valensi mengatakan bahwa ikatan yang terbentuk itu adalah kontribusi dari elektron-elektron yang ada di orbital valensi. Orbital valensi itu apa? Orbital terluar, kulit terluar ya. Nah, jadi nanti kita memperhitungkan gitu ya. Kalau misalnya unsur transisi periode 4, maka elektron valensinya ada di mana? Ada di orbital D dan 4s. D dan 4s dan 4p gitu. Karena 2s 2p-nya itu inner di dalam. Nah, proses pembentukannya melalui pembentukan ikatannya tadi karena harus menyediakan orbital dengan energi yang setara, maka dia harus mengalami hibridisasi dulu sebelum berikatan. Karena kalau tidak mengalami hibridisasi, susah kita menjelaskan. Kok bisa satu s 2p gitu ya, energinya di satu s nanti rebutan masuk satu s dulu, baru kemudian ke P. Enggak. Ketika dia berhibridisasi, tidak ada lagi orbital S itu enggak ada. Adanya orbital sp3, 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 sp3. Misalnya ini, Cl ini ada 4 orbital yang dibutuhkan, maka yang namanya hibridisasi itu bukan satu 2 3 4 ini S, kemudian ini P, ini P, ini P, bukan. Yang namanya sp3 itu, ya ini sp3, 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 sp3. Masing-masing orbitalnya itu sudah sp3. Namanya sudah hibridisasi, kita udah nggak bisa lagi menemukan mana orbital S-nya, mana orbital P-nya, nggak ada lagi. Karena sudah membentuk orbital hibrid. Oke, jadi orbital hibrid itu kalau dua, kalau ininya dua, maka sp hibridisasinya bentuknya linear. Kalau D, sp2 hibridisasinya bentuknya sekuar planar. Kalau sp3 sama-sama 4, sp3 bentuknya tetrahedral. Kalau D2sp3 atau sp3d2 bentuknya oktahedral. Kompleks zinc Zn. Zn itu 30. Dia hanya bisa melepaskan 2 elektron di 4s, maka akan membentuk Zn2+. Ini namanya inner core elektron. Ini namanya elektron valensi. Yang 4s dibuang karena sudah membentuk Zn2 positif. Ya, kalau misalnya dia itu membentuk ini kompleks zinc, kalau dengan Cl2, zinc Cl2 ini stabil Cl2 ini gitu ya.
Maka hanya butuh dua dua orbital. Dua orbital tuh maka hanya butuh hibridisasi dua orbital sp saja. Dari orbital 4s dan 4p. Maka orbital sp sp lah orbital p-nya apa? Ya sudah ini namanya HOMO gitu ya. Ini namanya HOMO, ini namanya LUMO gitu ya. Kalau di anorganik namanya ini pita valensi, ini namanya pita konduksi. Kalau Zn Cl-nya yang masuk ada 4, maka butuh 4 orbital. Maka yang terjadi karena butuh 4, maka satu s dan 3p, tiga-tiganya empat-empatnya ini berhibridisasi, maka akan terbentuk sp3. Dua-duanya kompleks ini, ZnCl2 dan ZnCl4, karena tidak ada elektron yang tidak berpasangan, semuanya berpasangan, maka sifatnya diamagnetik. Dan semua kompleks zinc Zn itu diamagnetik. Karena pasti semuanya, karena nggak ada Zn plus tuh nggak ada. Gitu. Yang ada tuh Zn2 plus. CO3 plus. CO3 plus CO tadi 27 dibuang 3 tinggal 24 dikurangi 18 8 eh 24 kali 18 itu 6 gitu ya sehingga akan mengisi D. D itu kan ada 5 1 2 3 4 5 yang 2 berpasangan yang 4 nirpasangan atau tidak berpasangan. Jadi D6 itu gitu ya, CO3 plus itu masuk D6 gitu ya. Karena hanya ada 6 elektron di orbital D. Nah, ketika berikatan dengan F6, maka hibridisasinya tuh sp3d2. Tapi kalau yang datang itu ligannya NH3, maka hibridisasinya D2sp3. Kalau sp3d2 ini berarti dari 4s gitu ya. Nah, ini berarti ini 4s tambah ini 4p misalnya ya. Kemudian 2 dari 4d. Meskipun ini ya udah sp3d2, ini sp3d2, sp3d2, sp3d2 gitu ya. Orbitalnya gitu ya. Ini disebut sebagai kompleks outer. Kenapa? Orbital D-nya ini dari luar. Itu kalau yang masuk F. Loh, ternyata ketika CO berikatannya dengan NH3, oh ternyata yang elektron tidak berpasangan ini didesak menjadi berpasangan gitu ya. Didesak menjadi berpasangan sehingga jadi D2sp3. Ini sifatnya diamagnetik karena semuanya berpasangan sehingga low spin gitu ya. Kalau atas tuh high spin, yang bawah itu diamagnetik gitu. Atau low spin karena nggak ada spinnya nol gitu ya, nggak ada yang pasangan gitu. Nah, kenapa kalau F itu tidak bisa mendesak elektron, kalau NH3 bisa mendesak elektron? Kalau dengan teori orbital valensi, kita nggak bisa menjelaskan. Kenapa yang atas itu sp3d2, yang bawah D2sp3, itu nanti kenapa F itu nggak bisa mendesak elektron berpasangan sementara NH3 bisa, gitu ya. Itu nanti bisa dijelaskan dengan teori medan ligan atau teori medan kristal. Jadi, ligan NH3, F, ataupun ligan-ligan yang lain itu punya kekuatan, punya medan, punya kekuatan, punya gaya yang bisa mendesak elektron untuk berpasangan. Yang tadinya seperti ini, ketika dia datang, ada yang kuat mendesak, ada yang tidak kuat untuk mendesak. Apa yang menentukan itu? Itu kekuatan ligan atau medan ligan. Nanti dijelaskan dengan teori medan ligan, gitu ya. Tapi yang jelas dari sini, gitu ya. Ternyata kalau yang datang F itu hibridisasinya ini loh. Kalau yang datang NH3, hibridisasinya ini. Ini ini hasil dari eksperimen gitu ya. Ternyata D2sp3 bukan sp3d2. Kenapa? Kenapa kok begitu? Karena begitu kompleks ini terjadi, dihitung.
ditimbang ditimbang dengan gue tadi, kok itunya sekitar 6 berapa gitu momen magnetic spin-nya. Sementara kalau dengan NH3 ini kompleknya jadi, ditimbang kok nol momen magnetiknya gitu. Loh, kalau nol artinya tidak ada elektron yang tidak berpasangan. Oh, berarti elektron yang tidak berpasangan ini didesak gitu. Tetapi kenapa ini bisa mendesak, ini tidak, itu nanti dijelaskan di teori medan ligan. Kalau di sini hanya menunjukkan kalau kalau ada elektronnya yang tidak berpasangan berarti orbital D yang dipakai di luar. Kalau dipakai di dalam maka dia magnetik. Karena apa? Ketika diukur di timbangan gue nol ternyata gitu ya. Tidak ada momen momen magnetic spin sama sekali karena semua elektron berikatan. Jadi sama kayak Zn tadi gitu ya. Oke, komplek nikel. Nikel begitu juga gitu ya. Nikel 2 plus itu D8. D8 ketika yang datang Cl diukur ternyata ada sekitar 1,96 bor magneton. Oh, berarti kalau 1,96 itu ada dua elektron yang tidak berpasangan. Oh, berarti D8-nya tetap kalau ada dua elektron yang tidak berpasangan, berarti hibridisasinya sp3. Kalau hibridisasinya sp3, maka NiCl4 bentuknya tetrahedral. Ketika dikasih sianido, Cn 4 kali gitu ya, diukur, loh kok magnetnya hilang gitu. Nggak ketarik magnet sama sekali, nggak ada pergerakan magnetnya tuh nggak menjauh atau mendekat, nggak gitu ya. Dia diem aja gitu. Artinya sifat magnetic spinnya nol. Oh, berarti kalau sifat magnetic spinnya nol, semua elektron jadi berpasangan loh. Padahal tadinya ada dua elektron yang tidak berpasangan, kok jadi berpasangan. Maka Cn ini bisa mendesak elektron menjadi berpasangan. Sehingga kemudian ada satu orbital D yang kosong, hibridisasinya dsp2. Kalau sp3 tadi tetrahedral, dsp2 itu bentuknya segi empat planar loh. Ya, jadi eh, teori orbital ikatan valensi menjelaskannya di situ. Itu. Kenapa tadi dibahas dulu sifat magnetik? Karena untuk membuktikan begitu dengan Ni dengan Cl, dia punya sifat magnetik. Begitu Ni dengan Cn, sifat magnetiknya hilang. Apa yang terjadi? Gitu ya. Kalau sifat magnetik hilang, artinya tidak ada elektron yang berpasangan. Padahal harusnya punya dua elektron yang tidak berpasangan, kok jadi hilang. Berarti ada ligan yang bisa mendesak, ada ligan yang tidak bisa mendesak. Kenapa? Nanti jawabannya di teori medan ligan. Ya, jadi kalau yang atas itu high spin, kalau Cl yang datang, kalau Cn yang datang low spin, karena tidak ada elektron yang berpasangan. Dan itu banyak terjadi gitu ya di proses pembentukan kompleks. Untuk membuktikannya bagaimana? Ukur dengan timbangan Gauss, sifat magnetiknya bagaimana sehingga kita bisa tahu elektronnya terdesak atau tidak gitu ya. Nah, kenapa bisa mendesak? Kenapa tidak? Kalau dengan teori ikatan valensi kita nggak bisa menjelaskan kenapa Cn mendesak, Cl tidak. Kenapa tadi F tidak kuat mendesak sementara NH3 kuat? Padahal F itu F minus gitu ya. Sementara NH3 itu nol muatannya. Kok bisa? Tuh, nanti bisa dijelaskan di kekuatan ligan. Oke, ini CR juga sama gitu ya. Kalau yang kalau tadi itu di di loh CR ini yang datang NH3, kalau di CO tadi dia itu mendesak untuk berpasangan, kok kalau di CR itu dia nggak mendesak untuk berpasangan gitu ya. Kok tidak mendesak untuk berpasangan? Karena kalau dia mendesak untuk berpasangan, maka nanti kalau dibutuhkan 6 kan berarti ini mendesak berpasangan satu gitu ya. D3SP gitu ya. Itu nanti kita lihat kenapa tidak begitu. Padahal tadi di kobalt NH3 itu bisa mendesak. Kenapa kalau di CR NH3 itu enggak, dia manut aja mengisi orbital yang kosong. Nanti kita lihat. Begitu juga dengan Ni. Oh, ini Ni tadi dia bisa mendesak, ada yang enggak bisa gitu ya.
Sekarang CO dengan NO2. Kenapa tadi itu kok ada yang bisa mendesak, ada yang tidak gitu ya. Oke, misalnya nih CO. Tadi CO kan tadi 3+, ini CO2+. Kalau CO3+ itu D6, kalau CO2+ itu D7. D7 itu seperti ini gitu ya. Masuk NO3 itu akan mendesak mendesak untuk berpasangan karena NO2 itu dia kuat mendesak untuk berpasangan. Sehingga satu elektronnya akan berpasangan seperti ini. Maka hibridisasinya, karena ada satu orbital D bawah yang kosong, maka hibridisasinya adalah DsP3D. Ngambil satu orbital D di atas. Hibridisasinya DsP3D. Gitu ya, kita bisa tahu kenapa begini nulisnya, karena D-nya ini DW dalam, yang kanan tuh D atas. Atau gitu ya, satu elektron yang di sini tadi itu didesak menjadi keluar sehingga kemudian yang berhibridisasi adalah D2sp3. Kompleks ini bersifat low spin. Kenapa? Karena hanya ada satu elektron. Loh, kalau dihitung timbangan Gouy, ini momen magnetic spinnya sama atas sama bawah. Jadi problem hibridisasi kadang-kadang terjadi seperti ini kalau kita jelaskan dengan hibridisasi. Jadi ya hibridisasinya jadinya gimana? DsP3D atau D2sp3. Tapi harus memindahkan satu elektron ke kanan. Karena nggak bisa dibedakan yang mana dengan teori tadi bahwa dengan momen spin magnetik maka saat didesak atau tidak gitu ya. Nggak bisa dijelaskan begini gitu ya. Maka kita lihat secara energi. Pilihan yang pertama, tidak dikenal hibridisasi DsP3D. Energinya tinggi, kenapa? Harus mecah ngambil gabung D dalam dengan D luar. Sementara kalau menggunakan teori yang kedua, berindikasi kompleksnya itu nggak stabil. Kenapa kompleksnya nggak stabil? Karena ada satu elektron yang dipindahkan dari D dalam ke D luar. Indikasinya kompleksnya nggak stabil. Tetapi faktanya secara eksperimen, dua ini, kompleks dua ini, struktur yang dua ini, satu hibridisasi D2sp3, dengan membuang satu elektron ke kanan, itu lebih stabil dibandingkan DsP3D di pilihan pertama. Jadi ada beberapa problem hibridisasi seperti ini yang nanti tidak ditemui pada teori medan ligan. Jadi ada juga problem ini yang tadi ya, problem hibridisasi. Nah, apakah yang satunya dilempar ke kanan ataukah hibridisasinya berbeda? Jadi DsP3D ataukah DsP2 tetapi satu elektron dilempar ke kanan gitu ya. Ternyata pilihannya D2sp3. Meskipun harus melompatkan elektron dari 3D ke 4D. Sebenarnya untuk melompatkan elektron kan dibutuhkan energi yang cukup besar gitu. Tetapi faktanya kompleks ini tuh stabil. Sehingga kobalt nitrito 6 kali itu hibridisasinya D2sp3, bukan DsP3D. Nah, untuk kompleks oktahedral D1 sampai 3, ini misalnya Ti itu D1, ada 3 hibrid model hibrid yang possible. Misalnya nih, karena ada satu, maka hanya terisi D-nya itu hanya satu. Padahal ada D itu 5 gitu ya. Kalau dia kompleksnya oktahedral tadi kan D2sp3 atau sp3d2. Maka ada orbital D yang dikosongkan. Karena nggak mungkin hibridisasinya itu D4sp gitu ya. Jadi ini hibridisasinya adalah D2sp3.
Kemungkinan yang kedua gitu ya, itu adalah sp3d2. D-nya dibiarkan kosong aja deh gitu ya, daripada hanya diambil dua sementara yang dua kosong. Kosongin aja semuanya. Kita pakai sp3d2 aja gitu ya. Itu kemungkinan kedua. Kemungkinan ketiga, D4sp gitu ya. Jadi bisa jadi udah daripada kosong semua diisi aja elektron semua gitu ya. Nanti kita lihat secara energi dan hasil eksperimen. Jadi manakah yang ternyata secara eksperimen ditemukan gitu ya. Secara energi, kemungkinan ketiga ini yang paling rendah energinya. Kenapa gitu ya? Ada orbital kosong ya dipakai, digabung jadi D4sp. Tetapi hibridisasi D4sp itu tidak pernah ada, tidak pernah ditemui. Nah, berarti yang memungkinkan adalah antara satu atau dua. Dari satu atau dua, itu sp3d2 maupun D2sp3 itu hibridisasinya sudah umum. Berdasarkan energi, tentu saja D2sp3 lebih rendah dibandingkan sp3d2, sehingga secara energi hibridisasi TiH2O6 kali 3 positif itu adalah D2sp3. Begitu juga kalau hal ini diterapkan pada D2 dan D3. Ya, artinya D2 dan D3 itu kalau 1, 2, 3 ini terisi elektron. Apakah dia didesak atau tidak pun akan menghadapi problem yang sama. Ini yang tadi, kayaknya tadi sudah ya. Ini tadi sudah, apakah DSP3D, ini diulang lagi. Kenyataannya yang stabil adalah yang D2SP3. Nah, kok balik lagi? Oh, saya yang salah. Saya balik ke sana. Oke, sampai di sini terkait dengan NAE dan teori orbital. Teori orbital, teori ikatan valensi, apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita masih punya waktu 25 menit. Kita satu PPT lagi terkait dengan teori medan ligan. Teori medan ligan. Nah, saya carikan PPT-nya dulu. Jadi, habis ini nanti hari Rabu kita bisa UTS. Dan nggak mau dibuka ini. Nah, sebentar. Mau dibuka Bentar ya.
Oh, nggak bisa buka karena slideshow-nya masih jalan. Oke, kita lanjutkan ke teori medan ligan atau teori medan kristal. Kalau tadi kita sudah bisa memprediksikan struktur geometri dari senyawa kompleks ataupun pembentukannya melalui model hibridisasi, tetapi ada beberapa masalah terkait dengan problem hibridisasi. Orbital mana yang bergabung tadi gitu ya. Kemudian kalau secara secara eksperimen kita tidak pernah menemukan nama orbital apa orbital hibridisasi itu gitu ya kayak tadi DsP2d misalnya, maka biasanya kita mengambil opsi orbital hibridisasi yang sudah umum ditemukan. Kenapa gitu ya? Nanti kalau eh, mungkin di kelas ini ada yang ngambil gitu ya di aplikasi kimiawi teori grup gitu ya. Nanti kita akan melihat simetri, gitu ya. Simetri dari orbital yang bisa berikatan gitu ya. Itu akan menunjukkan bahwa hibridisasi DsP2d itu nggak ada kan gitu. Kenapa gitu? Karena ternyata D-nya berasal dari orbital. Jadi D5, orbital D yang ada 5 itu identitasnya berbeda-beda. Tidak tidak satu sama setara itu tidak gitu. Seperti juga P itu ada PX, PY, PZ, itu identitasnya sendiri-sendiri gitu. Kalau di sini kita masih menganggap sama gitu ya, tapi nanti di spektroskopi atomik itu masing-masing orbital P itu identitasnya berbeda. Oke, teori pembentukan senyawa kompleks yang ketiga adalah teori medan kristal atau teori medan ligan. Biasa dikenal sebagai CFT, crystal field theory atau ligand field theory. Fokusnya adalah energi elektron orbital D dalam senyawa kompleks. Asumsinya, gitu ya, ligan itu bermuatan negatif. Kenapa? Karena ligan itu punya elektron yang disumbangkan. Jadi ligan merupakan titik bermuatan negatif, sementara atom pusat itu titik bermuatan positif. Karena biasanya atom pusat itu berbentuk kation. Dia melepaskan elektron. Ikatan metal ligan gitu ya, diasumsikan sebagai ikatan ionik. Ikatan ionik itu berarti ada titik positif dan titik negatif gitu ya. Meskipun sebenarnya ikatannya kovalen, koordinasi, tapi dianggap sebagai ikatan ionik. Terjadi pemisahan orbital D bergantung pada geometrinya. Jadi kalau tadi di teori ikatan valensi kita hanya tahu yang namanya hibridisasi orbital. Nanti problem hibridisasi, kenapa kok hanya D2 yang dipakai bukan D4? Itu akan bisa terjawab di sini, karena nanti di sini itu akan terjadi yang namanya splitting orbital. Pemisahan orbital D. Kenapa terjadi pemisahan orbital D? Karena ada ligan yang membawa medan negatif itu menyebabkan orbital D itu akan mengalami splitting. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Besarnya pemisahan orbital D itu biasa kita sebut sebagai delta atau 10 degi. Medan yang kuat, maka pemisahan orbital D-nya itu besar. Nanti akan menyebabkan spinnya rendah, low spin, sehingga deltanya atau 10 deginya itu lebih besar daripada energi pemasangan elektron. Pemisahannya itu lebih besar daripada energi pemasangan elektron. Energi pemasangan elektron itu apa gitu ya? Energi yang dibutuhkan untuk elektron itu berpasangan. Jadi menyuruh orang berpasangan itu kan juga butuh energi gitu ya. Begitu juga menyuruh elektron berpasangan itu butuh energi gitu ya. Karena elektron cenderung akan mengisi orbital satu-satu dulu gitu ya. Baru kemudian berpasangan. Akan lebih rendah energinya dia itu tidak berpasangan dulu gitu ya. Baru kemudian dia itu berpasangan.
Medan lemah, jadi di sini kita sudah mulai memisahkan ligan itu punya medan yang kuat dan medan yang lemah. Kalau medannya itu lemah, maka pemisahan orbital D-nya yang berpisah tadi itu pemisahannya rendah, sehingga deltanya atau 10 dekinya itu lebih kecil dibandingkan P atau energi pemasangan elektron. Let's see gitu ya, kita lihat. Orbital D, saya bilang tadi punya identitas sendiri-sendiri. Kalau kita lihat A, ini adalah struktur senyawa kompleks oktahedral, di mana satu atom pusat mengikat 6 ligan. 6 ligan ini menurut teori ikatan valensi akan stabil ketika dia itu ditempatkan pada posisi oktahedral. Jadi yang namanya ah, kenapa bentuknya kok oktahedral ketika ada 6? Atau misalnya ketika ada 2 ligan, kenapa bentuk paling stabil itu linear? Kenapa sp itu kalau ada 2 orbital hibridisasi kemudian ditempati elektron, itu energi yang paling minimal tolakannya namanya apa ya? Tolakan minimal itu LFSE. Apa itu? Tolakan minimal dari pasangan elektron. Kalau ada 2, misalnya nih, ada satu laki-laki punya 2 istri, tinggalnya di Jogja, maka tolakan paling minimal, jadi eh, ligan itu kan negatif tadi muatannya gitu ya. Negatif dengan negatif itu kan pasti akan tolak menolak. Kalau ada satu atom pusat di sini dengan 2 ligan, tolak menolak, maka posisi yang paling ideal kalau ada satu laki-laki punya 2 istri, misalnya. Kita anggap laki-laki positif, atom pusat, istrinya ligan negatif gitu ya. Ini hanya perumpamaan. Maka tolakan yang paling minimal itu kalau yang satu ada di Purworejo, yang satu ada di Solo dalam satu garis lurus. Tolakannya minimal. Kalau ada 3, kalau ada 3 ligannya, tolakan yang paling minimal, ini menurut menurut teori orbital valensi. Enak banget intro. 3 itu akan menempatkan posisinya pada segitiga datar. Begitu juga dengan apabila ada 6 ligan. Maka ligan-ligan ini kan akan saling punya tolakan ya. Kenapa? Karena masing-masing punya elektron yang mau diserahkan ke atom pusat. Ini bersaing loh 6-6-nya ini. Nah, posisi paling ideal dengan tolakan minimal kalau ada 6 elektron di sekitar atom pusat, posisinya itu oktahedral. Kenapa? Jarak antara masing-masing atom ini 90 derajat semuanya. Antara L1, L2, L3, L4, L5, L6 ini 90 derajat terhadap satu sama lain. Maka itulah bentuk paling ideal kalau ada 6 ligan di sekitar atom pusat. Kalau 5 ligan, paling ideal itu trigonal bipiramid. Kalau ada 4, bisa jadi tetrahedral, bisa jadi segi 4 datar. Ya, itu teori ikatan valensi. Oke. Nah, ketika oktahedral itu bentuknya seperti ini, satu atas, satu bawah gitu ya. Kita ambil sumbu Z, sumbu X, dan sumbu Y. Yang berperan tadi adalah orbital D. Itu ya. Kenapa? Karena atom pusat itu digolongkan D1, D2, D sampai D10. Nah, orbital D itu ada 5. Nggak sama loh 5-5-nya itu gitu. Identitasnya sendiri-sendiri. Orbital D yang 5 itu ada dx kuadrat min y kuadrat. Seperti ini bentuknya. Kalau kita kasih cermin gitu ya. Ini kan 3 dimensi ya. X itu sebenarnya yang menghadap ke kita. Depan belakang itu X. Y itu kanan kiri. Z itu atas bawah. Yang selama ini kita kenal sebagai sumbu X ketika di koordinat kartesian itu adalah sumbu Y. Yang selama ini kita kenal sebagai sumbu Z
sumbu Y yang atas bawah vertikal vertikal ini itu adalah sumbu Z gitu. Bukan sumbu Y di koordinat kartesian. Oke, dx dy itu ada di sumbu X dan sumbu Y. Bentuk orbitalnya seperti ini. dz kuadrat itu bentuknya seperti ini. Ada di sumbu Z, gitu ya, dz kuadrat. Kemudian, kalau ini pada sumbu, yang dx kuadrat, min y kuadrat, dan dz kuadrat, itu orbitalnya berada pada sumbu. Sementara tiga orbital yang lain itu berada di antara sumbu. Kalau dxy, maka orbitalnya ada di antara sumbu X dan sumbu Y. Kalau dxz, maka ada di antara sumbu X dan sumbu Z. Kalau dyz, maka ada di antara sumbu Y dan sumbu Z. Bisa dilihat EGZ-nya mana gitu ya. Tinggal aja dimasukkan nih kayak gambar yang B. Mahasiswa harus bisa menggambarkan bentuk orbital. Ini harus diingat-ingat. Kenapa? Nanti akan terbawa ketika kita eh, skripsi gitu ya. Mahasiswa harus menjelaskan tentang spektra UV, spektra FTIR gitu ya. Ini akan terbawa. Mahasiswa harus tahu bentuk orbital itu seperti apa, posisinya di mana. Karena nanti orbital bonding dan non-bonding pada teori orbital molekul itu sangat berhubungan erat dengan posisi orbital. Ya, oke. Jadi ini mahasiswa nanti sudah mulai menghafalkan bentuk orbital, gitu ya. Harus sudah hafal posisinya di mana. Bahkan jangan-jangan mahasiswa suruh menyebutkan 5 orbital aja nggak ngerti gitu ya. 5 orbital D itu apa saja toh gitu ya. Jangan-jangan mahasiswa nggak ngerti gitu. Oke, kenapa atom itu bentuknya bulat atau sferis gitu ya. Sferis itu bulat seperti bola. Kalau kita bayangkan tuh atom bentuknya seperti ini nih. Di dalamnya itu ada bukannya balon-balon yang seperti itu tidak. Orbital itu sebenarnya hanya seperti awan gitu ya, di mana disitulah kemungkinan besar elektron itu ditemukan. Kata siapa, Bu? Kata Heisenberg, yang kita kenal sebagai prinsip ketidakpastian Heisenberg. Kemudian, Bu, bagaimana kok kita tahu bahwa orbital S itu bentuknya bulat, orbital P itu bentuknya seperti itu? Itu harusnya sudah fix mahasiswa paham dari semester 2 ketika mengambil kimia anorganik non-logam. Nanti namanya bukan anorganik non-logam lagi, tapi kimia anorganik dasar. Karena itu tidak hanya berlaku pada non-logam saja, itu berlaku untuk semua unsur. Bahwa atom itu bentuknya sferis, di dalamnya berisi awan elektron, di mana disitulah kemungkinan besar elektron itu ditemukan. Kenapa bentuknya itu bulat? Kenapa bentuknya itu tadi di sumbu Y? Kenapa di antara X dan Y? Ketika Heisenberg mengatakan kita tuh nggak bisa menentukan posisi elektron secara pasti itu nggak bisa. Kita nggak bisa mengatakan bahwa elektron itu memenuhi bentuk yang seperti balon ini loh, nggak bisa. Kita hanya bisa menentukan di mana posisi elektron itu ditemukan berdasarkan jarak elektron itu dengan inti. Dari mana Bu bisa ditentukan jarak elektron itu dari inti, dari spektrum atom hidrogen. Kita bisa menentukan jarak kulit pertama dengan inti itu berapa, kulit kedua dengan inti itu berapa. Karena kita sudah tahu spektrum atom hidrogen. Nah, E sama dengan Hc per lambda gitu ya. Dulu kita uh, dikuantisasikan energi. Bentuk bentuk orbital yang seperti tadi itu termasuk orbital S, Px, Py, Pz yang seperti itu. Itu diperoleh dari mana, Bu? Setelah Heisenberg menemukan azas ketidakpastian tentang posisi elektron yang tidak pasti, ada yang namanya Schrödinger mengeluarkan persamaan gelombang. Disebut sebagai persamaan gelombang Schrödinger. Mahasiswa biasanya belajar itu juga di kimia kuantum dan di kimia komputasi. Dari persamaan gelombang orbital itu, akhirnya bisa diketahui kalau digambarkan awan-awan orbital tadi, kalau digambarkan digabung orbital S, P, dan D,
kalau digabung di dalam atom, maka akan membentuk struktur seperti ini. Ini pendekatan atom, bentuknya itu bulat, di mana di dalamnya ada awan-awan elektron. Disitulah elektron kemungkinan besar ditemukan. Tapi kalau kita lihat lagi percobaan Rutherford gitu ya. Meskipun awan orbitalnya segini banyak, elektronnya nggak akan memenuhi semua itu gitu. Kita ingat percobaan Rutherford itu menyatakan bahwa 98% dari atom itu ruang kosong. Iya, gitu. Karena ini kan hanya awan-awan elektron kemungkinan dia ditemukan, belum tentu di situ ditempati oleh elektron, ya. Oke, jadi pelajaran-pelajaran dari anorganik dasar, anorganik advance, anorganik 2 itu besok dasar reaksi anorganik, anorganik 3 itu mekanisme reaksi anorganik, dan anorganik 4 itu nanti aplikasi kimiawi teori grup. Itu nyambung ilmunya. Ya. Oke, sekarang ini struktur oktahedral, di mana atom pusat itu yang di tengah, dia berikatan dengan 6 ligan. Di dalam bidang kubus, kita gambarkan dalam bidang kubus supaya enak gitu ya. Kubusnya jadi kubus FCC Bu ya, FCC dan BCC gitu karena atom pusatnya itu ada di diagonal tengah-tengah. Bu, garisnya banyak banget bingung. Mahasiswa harus sudah mulai bisa membayangkan gitu ya. 6 atomnya ada di keenam sisi kubus. Kita bayangkan seperti ini supaya enak. Ini sumbu X, ada diagonalnya di situ, maka sumbu Y akan melewati diagonal kanan kiri, sumbu Z akan melewati diagonal atas bawah. Ruwet banget sih, Bu. Enggak, nanti mahasiswa silahkan mencermati gambarnya sendiri. Ini bentuk oktahedral dalam bidang kubus. Kalau kita gambarkan oktahedral dalam bidang kubus, gitu ya, itu bentuknya seperti ini. Atom pusatnya di tengah, ada 4 atom di sekitarnya, posisinya itu seperti ini. Kalau yang atas diagonalnya sana, yang bawah itu diagonalnya sebaliknya. Nih, tadi ada mahasiswa yang ambil AKTG, bingung ya Mbak ya? Kalau di tetragonalnya dimasukkan ke kubus, terus bingung. Ini sebenarnya malah lebih memudahkan. Oke, jadi kalau kita kasih sumbu EGZ, nah, diagonal depan itu sumbu X, diagonal samping itu sumbu Y, atas bawah itu sumbu Z. Kalau kita termasukkan seperti ini gitu ya, posisi ligan dalam kerangka kubus membangun geometri oktahedron dan tetrahedron. Ini tetrahedron, ini oktahedron. Kalau kita gambarkan orbitalnya, dz kuadrat dan dx. Bukan. Kalau kita melihat dari struktur orbital, kita bisa tahu dari struktur oktahedral ini, ternyata yang dipakai untuk berikatan orbital D-nya itu adalah dx kuadrat min y kuadrat dan dz kuadrat. Kalau kita lihat loh ya, kenapa? Karena dxy itu ada di antara sumbu X dan Y, nggak ada berikatan dengan atom di situ, nggak ada. Jadi atomnya ini hanya ada di sumbu Z, ada di sumbu X, dan ada di sumbu Y. 6 atom oktahedral itu ada di ketiga sumbu itu. Ya, jadi kita bisa tahu ternyata orbital D yang dipakai untuk berikatan pada struktur oktahedral, kenapa tadi itu hibridisasinya itu D2 sp3 atau sp3d2, karena orbital D yang dipakai itu hanya dua, dz kuadrat dan dx kuadrat min y kuadrat pada struktur oktahedral. Pada struktur tetrahedron nanti beda, bukan yang dx kuadrat min y kuadrat atau dz kuadrat, bisa jadi sebaliknya. Oke, jadi ini kita bisa membedakan gitu ya. Ternyata yang dipakai itu dx kuadrat min y kuadrat dan dz kuadrat. Pembelahan orbital D dalam medan oktahedron
Energi seperti ini orbital D kan 5 ya. Nah, 5 tadi apa aja Bu? Dx kuadrat min Y kuadrat, dz kuadrat, dxy, dyz, dan dxz. Pada ion bebas bentuknya gas ataupun padat, kalau dia itu bebas, tidak berikatan, D-nya gabung. Begitu kedatangan ligan pada medan sferis atau bola, seperti ini dia gabung kalau atomnya itu bebas. Ketika datang ligan dalam medan oktahedron, maka dia akan mengalami splitting. Begitu ada ligan pembentuk oktahedron, ada 6 ligan berarti ya yang datang, itu dia mengalami pemisahan menjadi 2. Dx kuadrat min Y kuadrat dan dz kuadrat. Sementara yang bawah itu dxy, dyz, dan dxz. Ini nanti ketika disimetri, yang bawah ini disebut sebagai T2G, yang atas disebut sebagai EG. Kenapa ada G-nya? Kenapa nanti di tetahedral nggak ada G-nya? Karena G itu mengatakan gerat. Gerat itu artinya oktahedral itu memiliki unsur simetri inversi. Ya, jadi pakai G kalau oktahedral. Jadi nanti kalau oktahedral itu yang bawah ini namanya T2G, yang atas disebut sebagai EG. T2G itu berarti T itu triple 3, E itu 2 dimensi, berarti ada 2 orbital. Ini disebut sebagai barycenter. Barycenter berarti titik nolnya. Ini rata-rata orbital di dalam medan ligan oktahedron. Maka pemisahannya ini disebut sebagai delta. Delta tadi itu kan sama dengan 10 deki. Kalau normal, oktahedron normal belum melibatkan kekuatan ligan, maka ke atasnya itu 6 deki, ke bawahnya itu minus 4 deki. Kalau di total atas bawah itu 10 deki. Oktahedron. Yang atas disebut sebagai EG, yang bawah disebut sebagai T2G. Penamaan ini mengambil dari teori grup gitu ya, terkait dengan simbolisasi orbital. Sementara kalau di ligan ini sama aja ya, 10 deki. Jadi pemisahan antara antara orbital D ini menjadi EG dan T2G, diingat-ingat ya, EG-nya yang apa, T2G-nya yang apa, jangan sampai salah. Ini besarnya 10 deki. Mau dia belahnya hanya sekecil yang kuning ini ataupun sebesar yang ungu, itu tetap disebut sebagai 10 deki. Besarnya 10 deki ini, kecil besarnya itu nanti tergantung dari kekuatan medan ligan. Kita agak cepat, jamnya sudah habis. Sebentar, ini kita baru sampai slide 8 dari 18. Wah, kita nggak bisa itu nanti. Aduh, udah ya, tadi ini sudah ya. Jadi mau dia pemisahannya sedikit atau tinggi, itu tergantung dari ligan yang datang. Oke, kalau D1, kalau D1 kan seperti ini ya, berarti orbital D-nya akan mengisi bawah dulu, mengisi T2G. D2, maka akan mengisi bawah dulu 2. D3, ini dalam keadaan netral ya, mengisinya akan seperti ini. D4, kalau pemisahannya rendah, splittingnya itu rendah, atau medan ligannya itu lemah, maka D4 itu akan mengisi ke atas. Karena apa? Energi pemasangannya lebih tinggi dibandingkan splitting orbital D-nya. Artinya deltanya ini lebih rendah dibandingkan energi pemasangan. Energi pemasangan itu apa? Energi yang dibutuhkan untuk memasangkan elektron. Sehingga elektron akan mengisi orbital EG. Sementara kalau splittingnya ini tinggi, energi yang dibutuhkan untuk mengisi atas itu akan lebih tinggi dibandingkan energi pemasangan. Maka elektron keempat akan mengisi, akan berpasangan dulu dibandingkan mengisi yang atas.
Kalau ligannya kuat. Kalau ligan kuat, medan ligannya kuat, splittingnya tinggi. Maka dia akan berpasangan dulu gitu ya. Untuk D4 gitu ya. Sehingga nanti kalau ligannya lemah, maka hanya satu D, orbital D yang akan dipakai gitu ya. Kalau ligannya kuat, maka ada dua orbital D yang kosong. Ya. Kalau D5, ini nanti jadi high spin karena yang tidak berpasangan itu akan 4. Kalau diukur di timbangan Gouy, maka momen magnetic spinnya tinggi. Yang kanan itu low spin karena hanya dua elektron yang tidak berpasangan. Deltanya lebih kecil daripada energi pemasangan. Yang kanan deltanya lebih besar daripada energi pemasangan. Sehingga elektron akan berpasangan dulu baru mengisi yang atas nanti. D5, kalau medannya lemah, maka lima-limanya akan mengisi orbital dulu. Kalau yang kanan dia akan berpasangan dulu. Yang kiri high spin, yang kanan low spin. Ya. Kemudian kalau yang kiri makan akan ngisi dulu baru berpasangan di sini. Jadi yang 4 tidak berpasangan. Kalau medannya lemah, kalau medannya kuat, maka 6-nya akan berpasangan dulu di bawah yang atas 20. Ini pada medan kuat. Jadi seolah-olah yang dua di atas tuh dipaksa untuk berpasangan di bawah, gitu ya. Kalau tadi dengan teori ikatan valensi, ternyata prosesnya nggak begitu. Ternyata prosesnya adanya ligan itu akan menyebabkan splitting orbital. Splittingnya akan kecil kalau medan ligannya itu medannya lemah. Kalau ligannya itu medannya kuat, splittingnya besar. Sehingga energi pemasangan akan lebih rendah dibandingkan energi splittingnya. Dia akan berpasangan dulu. Meninggalkan dua orbital kosong. Kita bandingkan dengan yang kiri. Nggak ada orbital kosong di D. Ya, oke. Untuk D7 sama terus gitu ya. Maka D7 seperti ini. Satu yang di atas. D8. Ini mahasiswa biasa mencermati gitu ya. D8 seperti ini gitu ya. High spin dan low spinnya. Kalau D9 sudah mulai sama. D8 masih beda gitu ya. D8 berarti D8 sudah mulai sama. Karena mau tidak mau akan mengisi atas dulu untuk tidak berpasangan. D8, D9, dan D10. Jadi D1, 2, 3, dan D8, 9, 10 itu tidak terpengaruh oleh medan ligan. Oke, jadi kenapa tadi ketika ada kasus hibridisasi yang ada kromium 3 itu kok tidak kemudian dipaksa untuk berpasangan? Karena ternyata mengisi bawah dulu gitu ya. Tidak tidak didesak berpasangan tidak gitu. Prosesnya tidak seperti itu. Jadi untuk D9 juga sama gitu ya. D10 juga sama. Oke, contohnya kompleks kromium tadi kan kita bingung kenapa kok kromium itu tadi nggak didesak untuk berpasangan semua sehingga ada 3 kemungkinan hibridisasi gitu ya. Ternyata kromium itu kalau diisi gitu ya, kalau yang high spin itu 3 sama 1, kalau low spin 4-nya tuh ngisi di bawah, gitu ya. Ngisi di bawah dulu gitu ya. Kan kalau splittingnya deltanya itu rendah, maka 4 elektron di Cr ini akan mengisi T2G dan Eg. Sementara kalau yang Cn, karena Cn itu medan kuat, gitu ya, dia akan mengisi bawah dulu, bukan mendesak yang atas untuk berpasangan, tidak, gitu. Karena splittingnya terlalu jauh, maka elektron akan mengisi 3 orbital bawah dulu. Kalau 3 bawah sudah penuh, nanti baru ke atas. Itu kalau medannya kuat. Jadi, medan lemah akan menghasilkan kompleks high spin, medan kuat akan menghasilkan kompleks low spin. Medan ligan lemah, sementara yang kanan itu medan ligannya kuat. H2O, medan ligannya itu lebih kecil dibandingkan Cn. Kuat lemahnya medan ligan itu mengikuti apa, Bu? Silakan mahasiswa melihat pada deret volta. Deret volta itu kan ligan-ligan itu dijejer gitu ya. Itu menunjukkan kekuatan ligan.
Kekuatan ligan itu kekuatan yang dimiliki oleh elektron itu ditentukan oleh apa? Dia punya pasangan elektron non ikatan atau tidak gitu ya. Itu itu ditentukan oleh karakter masing-masing ligan. Oke, kompleks Mn 2D5 gitu ya. Mn itu D5 berarti kan kalau free Mn itu lima-limanya akan mengisi 5 orbital D gitu ya. Tapi pada medan oktahedral H2O dan Cn, apa yang terjadi? Kalau di H2O itu akan mengisi semua orbital. Kalau di Cn, maka akan mengisi bawah dulu, baru nanti kemudian mengisi yang atas. Ini nanti mempengaruhi apa ya? Akhirnya mempengaruhi kenapa hibridisasinya kok D2sp3 gitu ya. Nah, itu karena dipengaruhi dulu oleh splitting orbital. Maka 6Cn itu akan menempati dua orbital D yang atas ini nanti loh. Dan orbital yang di atasnya. Jadi kalau kita gambarkan T2G3 dan 2, sementara kalau low spinnya T2G5. 5-5-nya mengisi T2G dulu. Gitu ya. Oke, ini mahasiswa. Nanti paham, bisa mencermati ini. Nah, pada ligan lemah dan pada ligan kuat. Nih, pada ligan lemah kalau kita gambarkan itu seperti ini gitu ya. 1, 2, 3 itu sama karena kan yang terisi sama-sama T2G-nya gitu ya. Sama-sama di T2G-nya, EG-nya kosong. Sama di 8, 9, 10 sama. Itu. Jadi medan ligan lemah ataupun kuat itu akan berpengaruh pada D4 sampai D7. Di mana disitulah terjadi perbedaan pengisian elektron. Jadi nanti mahasiswa di sini bisa mencermati gitu ya, bahwa kalau di medan lemah ini akan terisi dulu semua, kalau medan kuat akan dikosongkan dulu. Itu nanti efeknya ke apa? High spin dan low spin. Ini bisa dibuktikan secara sifat magnetiknya gitu ya, maupun secara struktur geometrinya gitu ya, high spin dan low spin. Karena high spin dan low spin itu berkaitan dengan sifat magnetik. Oke, kemudian senyawa kompleks gitu ya, itu akan memiliki warna khas. Meskipun ligannya sama gitu ya, atom pusatnya sama, itu bisa memiliki warna yang berbeda apabila isomernya berbeda, formulanya berbeda gitu ya. Kita akan melihat. Contohnya nih, efek oksidasi eh, atom pusatnya dan warna dan jadi efek keadaan bilangan oksidasi atom pusat dan medan ligan terhadap warna senyawa kompleks. Jadi efek dari medan ligan itu tidak hanya pada hibridisasinya, gitu ya. Jadi kenapa tadi kita bingung kenapa yang F tidak bisa mendesak sementara NH3 bisa? Ternyata itu berkaitan dengan kekuatan medan ligan. Nah, kondisi medan ligan dan juga oksidasi logam itu akan mempengaruhi warna. Ini loh VH2O6 kali 2 plus dan VH2O6 kali 3 plus. Sama-sama uh, heksa aku. Yang satu V2 plus, yang satu V3 plus, warnanya jauh berbeda. Kuning sama oranye, kuning sama ungu. Itu kalau kita gambarkan nanti spektranya itu, kuning itu mijiku, merah jingga kuning. Itu di daerah dekat merah. Sementara ungu gitu ya, itu ada di daerah dekat ultraviolet. Jauh banget itu nanti puncak puncak absorbansinya jauh. Puncak absorbansi itu dipengaruhi oleh transisi elektronik. Sebentar ya, bentar lagi dikit lagi. Transisi elektronik. Oke, ini misalnya CrNH36 kali ini sebenarnya warnanya oranye, yang ini agak merah gitu, nggak sama kayak atas ya. Ini CrNH36 kali 3 plus dan CrNH35 kali Cl2 plus. Jadi ini Cr2 plus, ini Cr3 plus, apalagi ligannya berbeda. Ligannya berbeda sedikit, transisi elektroniknya berbeda.
Transisi elektron itu apa? Tahu perpindahan elektron. Perpindahan elektron ketika dia dikenai cahaya, cahayanya berapa? Yaitu tergantung panjang gelombangnya. Kan E sama dengan Hc per lambda. Gitu ya. Kalau cahaya itu energinya lambdanya di sekitar 600, maka warnanya kuning. Gitu ya. Dia akan menghasilkan transisi di warna kuning. Jadi ini berhubungan dengan transisi elektronik. Yang tadi, kekuatan medan ligan tadi, itu berkaitan dengan deret volta atau deret spektrokimia, di mana I itu paling lemah, Cl, F, OH, H2O, SCN, NH3, etilen diamin, NO2, CN, dan CO. Ini hanya sedikit. Kalau mahasiswa pengen melihat deret spektrokimia yang lebih lengkap, lebih panjang lagi, gitu ya. Segala macam ligan, gitu ya. Itu kekuatannya ada deretnya. Maka sebenarnya ligan yang paling kuat medannya itu adalah karbonil. Jadi kalau ini semakin ke sana semakin kuat. Semakin kuat, maka deltanya semakin besar. Kalau deltanya semakin besar, maka energinya semakin tinggi. Kalau energinya semakin tinggi, transisi elektroniknya semakin tinggi energinya, maka panjang gelombangnya semakin rendah. Panjang gelombang semakin rendah, karena senyawa kompleks itu punya warna, maka akan berada di daerah ungu. Semakin dari kiri ke kanan, kalau medan ligannya ICl sampai CO ini, dari kiri ke kanan, itu akan mengarah, semakin kuat medan ligannya, maka akan semakin mengarah ke arah Mijiku Hibiniu. Bergesernya ke merah, jingga, kuning, Mijiku, kuning, hijau, biru, ungu. Karena ungu itu panjang gelombangnya paling rendah, energinya paling tinggi. Kalau muatannya atom pusat semakin tinggi gitu ya, maka akan mengarah pada panjang gelombang yang semakin rendah. Semakin banyak bilangan oksidasinya, maka panjang gelombangnya semakin pendek, semakin mengarah ke ungu warnanya. Ya, ternyata ada pengaruh medan medan ligan terhadap transisi elektronik yang terjadi, ya jelas gitu ya. Kalau transisi elektroniknya itu besar, maka energinya tinggi, panjang gelombangnya rendah, warnanya mendekati ke ungu. Itu ada hubungannya dengan ligan yang dipakai. Oke, itu tadi untuk kompleks oktahedron. Berarti besok kita UTS-nya sampai kompleks oktahedron saja gitu ya, karena tetrahedron itu kalau kita lihat orbital D-nya posisinya seperti ini, kebalikannya dengan oktahedron tadi. Splittingnya itu DZ-nya di bawah sama DXY kuadrat, yang ini kebalikannya di atas bawah. Ya, jadi ini besok materi untuk kompleks tetrahedron kita pakai untuk ujian akhir saja gitu ya. Jadi nanti ini silakan mahasiswa dibaca gitu ya. Jadi fix besok Rabu kita UTS materinya dari awal pengenalan logam transisi sampai splitting oktahedral. Splitting tetrahedral ini tidak kita masukkan gitu ya. Tetrahedral ini dari slide 29 sampai slide 49 ini enggak kita pakai gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ibu, saya mau konfirmasi terlambat absen, Ibu. Oke, siapa namanya, Mbak? Saya Nirmala Aurelia, NIM-nya 0016. Mbak Nirmala Aurelia. Oke, ada lagi? Terima kasih, Ibu. Saya Ibu. Saya Ibu. Atas Siapa? nama Aziza, Mbak? Fitri Nur Aziza dengan NIM 0037 Oh, Ibu. udah ketemu Mbak Fitri Nur Aziza. Terima Ada kasih Ibu. lagi? Saya Ibu, Nah, Siapa, Mbak? Nadelia, dengan NIM 0023. Udah ketemu. Oke, Mbak Nadelia. Terus, Makasih, Bu. ya, ada saya lagi? Bu. Saya Ibu. Siapa, Mbak? Lalasa absen 041. Absen
41 nih Oke, kelihatannya. Mbak Lalasa Calia Cenceta. Makasih, Bu. Ya, ada lagi? Saya Ibu Friska, absen 0031. Rizka Septiana Tripuka. Iya Ibu. Oke, ada lagi? Sudah? Oke, sudah. Kalau tidak ada, besok Rabu kita tetap offline ya, karena kita rencanakan untuk UTS. Nanti materinya malam ini saya share semua, sampai splitting Medan Oktahedron. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya akhiri kuliah malam ini. Hampir 2 jam ini ya, mahasiswa luar biasa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya live ya. Makasih.